Nah capek nggak sih teman-teman sebenarnya mikirin kayak gitu, mikirin capaian orang lain, kalau nggak mikirin berita-berita huru hara di Indonesia ini gitu, capek nggak? Sometimes it is tiring, sometimes it is not. Oke, iya, oke. Nah menurut teman-teman sebenarnya ujian kita di dunia ini tuh ada berhentinya nggak sih? Yakin? So every day we have exam in our life. Terus kapan berhentinya? Masya Allah. Iya benar ya. Jadi sebenarnya memang kita di dunia ini didesain dengan berbagai ujiannya. Dengan berbagai ujiannya. Allah berfirman di surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Lanjutnya? Masya Allah, tabarakar rahman. Masya Allah, hafzin. Nah, jadi Allah itu memang menciptakan hidup dan mati itu untuk melihat yang mana sih yang paling baik perbuatannya, yang mana sih yang kemudian memaksimalkan potensinya gitu ya. Misalkan teman-teman ada yang dikasih bakat ngedesain gitu ya. Kira-kira yang dikasih bakat bisa punya taste atau punya feel yang bagus dalam desain nih, mau nggak sih memaksimalkan potensinya, mau nggak sih belajar biar bisa jadi desainer yang bagus, atau milih untuk kayaknya lebih enak rebahan deh gitu ya, atau kayaknya lebih enak scrolling aja deh. Nah itu Allah tuh sedang liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nah sekarang kira-kira teman-teman di sini memilih yang mana nih? Mau jadi yang seseorang yang memaksimalkan potensi yang dikasih sama Allah, potensi yang sekaligus ujian, bisa dibilang ujian ya karena akan dipertanggungjawabkan nanti gitu. Atau mau ya udahlah, aku mah gini aja. Ada nggak yang suka bilang aku mah apa atuh, aku ya emang aku gini doang gitu ya, butiran jus gitu misalnya. Ada nggak yang suka ngomong gitu? Oke, nggak boleh ya. Jadi Allah itu tidak menciptakan kita untuk jadi orang-orang yang insecure. Apapun itu kekurangan kita, Allah tuh menciptakan kita sebagai sebaik-baiknya makhluk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Masya Allah. Gantiin deh sini. Oke. Ya, fi ahsani taqwim. Jadi Allah tuh menciptakan kita sebagai sebaik-baiknya makhluk. Jadi apapun yang terjadi, meskipun kita misalnya kadang kayak lagi capek, lagi overwhelmed, lagi anxiety, whatsoever, kayak banyak banget yang dipikirin, tapi ya sebenarnya kita itu nggak seburuk yang kita pikirkan tentang diri kita gitu ya. Allah menciptakan kita itu dengan sebaik-baiknya potensi, dan memang betul bahwasanya kita hidup di sini tuh penuh dengan ujian, dari satu ujian ke ujian yang lainnya. Nah, kira-kira gimana sih harusnya kita ngadepin ujian itu? Are we supposed to be sad over that? Apa kita akan ngadepin ujian itu dengan aduh hidup kayaknya ujiannya banyak banget ya, sedih, atau kita menghadapi dengan gembira? Bisa nggak kita menghadapi ujian dengan gembira? Allah bilang ya. Oke. Allah bilang di surat Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah bilang, dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Berarti orang yang sabar tuh ekspresinya gimana? Gembira. Wabashiris sabirin. Jadi orang-orang yang sabar itu ekspresinya gembira, bukan sedih. Bashir sabirin. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sebenarnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu ekspresinya harusnya gimana? Bahagia. Wabashiris sabirin, sampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang bersabar itu yang ketika diuji, ketika lagi capek sama dunia, ketika lagi dilanda naqsin minal amwal, kekurangan harta,
dilanda kelaparan, dilanda kekurangan, atau ada yang meninggal, ya, maka ekspresinya tuh sebenarnya gembira gitu ya, bukan berarti ketawa-ketawa juga sih. Artinya kita tuh lapang dan ridho. Wabasyiris sabirin. Jadi berarti innalillahi wa inna ilaihi raji'un tuh sebenarnya gimana sih ekspresinya kalau ngomong innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi nggak boleh dipraktekin ke orang. Ya. Jangan ada orang aduh punya kabar duka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak seperti itu. Itu untuk kepada diri sendiri ketika kita lagi menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan. Oke, innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu ya. Sesungguhnya kita itu milik Allah dan kepada Allah kita kembali. Nah, teman-teman, kalau kita biasanya itu kan kita tuh memperhatikan kesehatan tubuh ya. Right? Kalau misal kita memperhatikan kesehatan tubuh biar tubuhnya tuh fit, paru-parunya kuat, jantungnya kuat, kita biasanya ngapain? Olahraga. Nah, kalau misalkan jiwa kita, ruh kita tuh apa sih obatnya atau nutrisinya biar fit? Amalan iman, bacaan Quran dan sholat dan Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Kayaknya Arham bisa gantiin aku nih. Dia aja. Mungkin moderatornya mungkin bisa saya gitu ya. Buat mungkin Anda ini boleh. Oke. Nah, kita tuh kan paru-paru kita, jantung kita tuh kan bisa sesak ya kalau misalkan terlalu banyak menghirup polusi udara atau asap rokok gitu ya. Nah, hati kita, jiwa kita itu juga bisa sesak kalau misalkan kurang oksigen. Kurang tidur, benar juga. Kurang tidur juga bisa. Tapi ini kalau kurang tidur itu masalah fisik ya. Kalau jiwa kita itu bisa sesak karena kurang oksigen. Apa sih oksigen hati kita, oksigen ruh kita, oksigen jiwa kita? Apa? Sholat, betul. Sholatnya berapa kali sehari? 6 waktu. Iya, jadi sama tahajud, Masya Allah, 6 ya. Oke, jadi aku baca di buku judulnya Healing the Emptiness, teman-teman. Ada yang pernah baca buku itu? Healing the Emptiness? Oh iya, Masya Allah. Oke, siapa nama penulisnya? Ingat gak? Oke, tapi Healing the Emptiness bukunya. Oke, jadi dalam buku Healing the Emptiness itu dijelaskan ada 3 oksigen hati. Oksigen itu kan penting banget biar kita bisa bernafas ya. Kalau nggak ada oksigen kita mati karena nggak bernafas. Kalau kita nggak makan sehari 2 hari kayaknya masih bisa ya nggak makan. Tapi kalau kita nggak napas, nggak menghirup oksigen atau nggak ada oksigen, bisa nggak kita bertahan 1 menit, 2 menit, sejam, 7 jam? Bisa? 1 menit bisa, sejam nggak bisa, benar. Nah, itu juga yang terjadi dengan hati kita. Ketika kita tuh menghadapi turbulensi di dunia ini, gonjang-ganjingnya, overthinkingnya, insecure-nya, dan lain-lain, dalam keadaan hati kita yang kurang oksigen, kira-kira lebih cepet capek nggak? Iya, sering apa maksudnya? Iya, jadi lebih cepet tuh rasa capeknya untuk datang. Gitu. Sebenarnya kan kalau kita bandingkan ujian kita dengan ujian para nabi zaman dahulu, lebih berat ujian siapa? Ujian, iya benar. Lebih berat ujian para nabi. Nah, ujian kita tuh sebenarnya kalau dibandingin sama beliau-beliau, bisa nggak sih dibandingin? Nggak bisa ya. Maksudnya kayak jauh lah ya. Terus apa yang bikin beda? Kenapa beliau-beliau itu kayaknya tidak sesedih itu gitu ya, tidak seberat itu menjalaninya. Yang membedakan adalah responnya. Bagaimana kemudian beliau-beliau itu benar-benar menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kayaknya kalau capek dikit kita udah menjauh ya, bener gak? Kita bukan berlari kepada Allah, tapi kita berlari dari Allah. Bener gak? Oh enggak ya? Bener, iya. It is okay. Siapapun kita pasti sometimes begitu. Cuman yang perlu kita sadari adalah bahwasanya Allah itu nggak pernah ninggalin kita. Pernah nggak sih Allah tuh ninggalin kita? Enggak ya. Dan kita harus selalu memegang itu, Allah tuh nggak pernah loh ninggalin kita. Allah tuh sayang loh sama kita.
Ya masa iya sih kita yang ninggalin gitu. Betul? Oke, jadi sebenarnya ujian kita nggak seberat itu, tapi karena kita oksigennya kurang nih, atau bahkan mungkin kadang kehabisan oksigen jadi sesek hatinya, sehingga kayak lebih cepat stres, lebih cepat sedih dan lain-lain. Nah, kira-kira apa oksigennya? Tadi udah disebutin ya sama Arham. Ada iman, ada ibadah, ya. Itu secara general seperti itu. Kalau spesifiknya oksigen kita adalah yang pertama sholat, betul? Sholat. Tapi sholat yang benar-benar kita hadir. Jadi bukan yang hanya menggugurkan kewajiban saja. Kan kadang kita sholat, iya udah pokoknya udah menggugurkan kewajiban ya. Jadi sholat yang benar-benar kita hadir, yang kita ngerasa, aduh kangen deh ketemu Allah gitu ya. Maksudnya pengen menumpahkan isi hati, pengen berdoa, pengen curhat. Nah itu sholat dengan hati yang hadir. Kemudian oksigen kita yang kedua adalah Al-Quran. Oke, oksigen yang kedua adalah Al-Quran. Dan oksigen yang ketiga apa? Ada yang tahu? Ini spesifik ya, bukan kayak secara umum amal atau iman atau ibadah kayak gitu. Oksigen yang ketiga adalah berdoa, betul. More specifically zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang. Oke, teman-teman di sini yang pasti udah biasa kan sama zikir pagi dan petang? Zikir pagi dan petang ada banyak versinya, bisa pakai yang manapun. Pokoknya zikir pagi dan petang itu adalah salah satu oksigen hati kita, sehingga hati kita itu terus terkoneksi sama Allah dan enggak gampang capek, enggak gampang terpengaruhi oleh turbulensi dunia ini, overthinking dan perbandingan yang tidak perlu. Oke, nah sekarang kita balik ke tema kita. Ya, kita masih di tema itu, bener. Sekarang gimana sih caranya kita tetap menghidupkan cahaya itu? Atau cahaya kita tidak redup di tengah bisingnya dunia. Cahaya yang dimaksud di sini adalah cahaya iman ya teman-teman. Kita tuh sama Allah sebenarnya sudah dititipkan nur di dalam diri kita, dititipin cahaya iman yang kadang bisa mati, kadang bisa nyala. Nyalanya ketika apa? Cahaya iman kita menyala ketika apa? Al-iman yazid wa yanqus az-ziyadah bi-ta'ah wa naqs bil ma'siyah. Masya Allah, Alda ini kayaknya Alda harus dikasih door prize nih, Kak moderator catat ya. Oke, nah benar. Jadi hati kita atau cahaya kita itu menyala ketika kita beramal gitu ya. Ketika kita nambah amal, cahaya kita tuh semakin nyala. Ketika kita nambah maksiat, dia semakin redup. Kalau di dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, kalau kita setiap bikin dosa itu, kita bikin satu titik hitam. Nanti makin lama, titik hitamnya makin banyak sehingga hati kita benar-benar jadi benar-benar tertutup. Na'udzubillah semua na'udzubillah ya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang kemudian hatinya tertutup dan keras. Karena kalau misalkan hati kita udah tertutup, ya susah ya maksudnya untuk kembali kepada Allahnya. Tapi susah bukan berarti tidak mungkin, tidak mudah bukan berarti enggak mungkin. Kalau misal kita sekarang merasa, aduh kayaknya udah banyak banget deh dosa, apakah itu berarti kita nggak bisa kembali ke Allah? Bisa, betul. Ya Allah berfirman, fafirru ilallah, maka berlarilah kalian kepada Allah. Ya, jadi di Al-Quran tuh kita disuruh berlari tuh cuman ke Allah loh. Kita nggak pernah disuruh lari tuh untuk mengejar dunia. Pernah nggak? Berlarilah kalian cari duit gitu. Enggak. Kalau untuk urusan bekerja, ya kita kerja, kita cari uang, atau kita mengejar karir, kita mengejar pendidikan. Yes, kita mengejar, tapi nggak selari itu. Tapi untuk kembali kepada Allah kita disuruhnya lari atau merangkak. Lari, tafirru ilallah. Oke, kita ulang lagi tadi oksigennya apa? Ada 3. Yang pertama sholat, yang kedua Al-Quran, yang ketiga zikir pagi dan petang. Nah, untuk kita benar-benar cahayanya kita selalu hidup, itu ada formulanya. Selain 3 oksigen tadi, namanya adalah pulang. Oke,
Pulang itu apa? Jadi ada, itu singkatan ya, PULANG. P-nya adalah pilih suara yang masuk ke hati. Karena dunia ini kan terlalu ramai ya teman-teman. Kita kadang dengerin semua orang. Orang yang gak suka sama kita dengerin. Selebgram selebgram kita dengerin, selebtop kita dengerin, YouTuber kita dengerin misalnya, presiden dengerin gak ya? Misalnya kayak gitu. Aduh, live streamingnya semoga mati. Nah, habis itu, jadi kita harus pilih-pilih nih, siapa yang mau aku dengerin gitu loh. Jangan semua-semuanya didengerin gitu. Kalau misalkan, siapa? Tadi kayaknya ada sebuah nama yang disebut ya. Jadi pilihlah suara yang mau didengarkan gitu ya. Misalnya suara gurunya, teman-teman solehnya, circle positifnya. Nah itu yang didengarkan. Jangan dengarkan orang-orang yang tidak positif misalnya. Atau kalau misalnya punya circle yang kemudian tidak suportif, circle yang toksik misalnya, itu jangan didengarkan. Diri sendiri juga kalau lagi toksik, didengerin nggak? Jangan ya. Jadi pilih suara yang masuk ke hati. Nah cuman persoalannya kita sekarang hidup di era yang penuh dengan distraksi ya. Kita bangun tidur biasanya langsung yang dipegang apa? Masya Allah, kirain kayak langsung wudhu gitu ya. Kirain semua kayak Kak Wiwit ini loh. Kak Wiwit itu kalau bangun tidur dia langsung wudhu. Masya Allah, tabarakallah. Dia nggak langsung ke HP. Nah tapi kita hidup di era HP itu bener-bener kita pegang terus, bener nggak? Gabut dikit langsung scroll gitu ya. Gabut dikit langsung scroll. Nah itu bagian dari kita memilih suara mana yang kita dengar adalah kita mengurangi scroll, mengurangi screen time, mengurangi konten-konten yang masuk ke dalam kepala kita. Karena garbage in, garbage out, diamond in, diamond out. Artinya apa? Iya, maksudnya apa tuh sampah masuk, sampah keluar? Hal yang buruk keluar, hal yang baik masuk, hal yang buruk keluar. Hal yang baik masuk. Benar, Masya Allah, Arham. Tepuk tangan dulu buat Arham. Ayo kita pulang aja, Arham aja sini. Oke, nah benar, jadi karena kalau misal yang masuk jadi asupan kita itu hal-hal yang buruk, ya yang keluar hal-hal yang buruk gitu ya. Ketika kita sebenarnya pengen nih, kita udah meniatkan di dalam hati, oke, aku mau memperbaiki sholat, aku mau sholat awal waktu nih, aku mau tahajud, mau duha. Tapi yang kita simak di sosmed itu gosip misalnya, ya kita nggak niat nyimak gosip gitu, tapi lewat di FYP misalnya, atau kayak hal-hal yang tidak menyenangkan, atau misalnya kayak netizen yang aneh-aneh gitu ya, itu masuk ke dalam pikiran kita, masuk jadi informasi di sini. Kira-kira berhasil nggak kita memperbaiki hal-hal yang sudah kita niatkan itu? Aku mau jadi ahli Al-Quran gitu ya, aku mau tilawah terus. Tapi itu asupan yang maksud tuh infonya, info-info yang negatif gitu. Bisa nggak itu berjalan bareng kira-kira? Enggak. Jadi makanya kita harus pilih one of the two. Kalau kita mau memperbaiki ini, sholat oksigen kita tadi, kita mau menguatkan biar hati kita tuh enggak sesek, maka kita harus pilih-pilih nih suara mana yang mau kita dengarkan. Jadi tinggalkan toxic environment, kurangi scrolling, kurangi interaksi dengan social media. Oke. Dan jangan hidup dari validasi manusia. Kalau tadi yang Arham bilang, kita biasanya dapat omongan-omongan gak enak dari orang gitu ya. Ya udah biarin aja. Yang penting kita tidak seperti itu. Kalau misalkan aku bilang ke Arham ya, dasar kamu manusia berambut biru, kamu marah nggak? Enggak. Kenapa nggak marah? Karena rambutnya nggak biru. Nah ya udah, as simple as that. Ketika kita dapat omongan yang nggak baik dari orang, oh aku nggak gitu kok. Ya udah, that's all gitu. Stop there. Jadi nggak perlu kita mikirin itu. Kecuali kalau memang benar kita begitu ya. Kalau memang kita tidak baik, ya sudah. Kemudian itu menjadi evaluasi. Oke, tadi P-nya adalah pilih suara yang masuk ke hati, pilih suara yang masuk ke pikiran. Kemudian U-nya, utamakan Al-Quran. Utamakan Al-Quran. Jadi pas kita lagi capek, bukanya HP. Buka aplikasi Quran di HP maksudnya. Iya, buka Al-Quran. Kemudian ya kita penuhi hati kita dengan Al-Quran. Ada satu metode teman-teman, namanya Garpu Tala. Itu aku diajarin oleh guru aku, namanya Garpu Tala. Teman-teman pernah belajar tentang Garpu Tala nggak waktu sekolah? Oh pertanian ya? Itu fisika nggak sih?
Waduh, salah. Ya, garpu tala. Jadi tuh ketika ketika dia itu mempunyai kan ada percobaan dua garpu tala gitu kan. Ketika dia mempunyai frekuensi yang sama, ketika garpu tala yang ini dipukul, kemudian ini tuh punya frekuensi yang sama, maka akan merambat ke yang satunya gitu loh. Mereka akan sama-sama bergetar, akan beresonansi namanya. Ya itu percobaan garpu tala di dalam fisika. Nah, garpu tala yang di sini yang aku maksud adalah kita itu mencari getaran yang sama dengan getarannya hati kita. Kalau pas kita lagi galau, kita lagi sedih, lagi mikirin apa, cicilan misalnya gitu ya, lagi mikirin pay letter, lagi mikirin utang, atau lagi mikirin apa namanya, apa yang naik? Rupiah naik, iya kayak, aduh kapan ya rupiah naik kayak gitu. Misalkan atau kayak rupiahnya nilainya turun. Nah, terus Rupiahnya mau nilainya turun ini, gara-gara rupiahnya nilainya turun, jadi kita kalau mau beli apa-apa mahal semua. ya misalnya harga mahal gitu ya, harga-harga mahal, terus itu tuh kita stres, oke? Nah, maka ketika kita sedih, ketika kita stres, ketika galau itu kan ada getaran ya di hati kita, bener nggak? Ada getaran-getaran galau. Nah, getaran galau itu kita cari obatnya. Obatnya itu melalui Al-Quran. Kita cari getaran yang sama. Nah, caranya adalah teman-teman membuka Al-Quran secara acak. Caranya gimana? Membuka Al-Quran secara acak. Jadi Ustadz Adi Hidayat juga pernah mengajarkan seperti itu. Ketika kita lagi galau, ketika kita lagi sedih, kita wudhu, kan buka Al-Quran harus dalam keadaan berwudhu ya. Kemudian kita melakukan self talk gitu. Kita sampaikan ke Allah, kita tuh lagi berhajat apa sih? Apa sih yang lagi bikin galau gitu ya? Ya Allah, harga pada mahal-mahal nih, aku galau banget gitu ya. Beri aku satu ayat yang akan membuat aku tenang. Kayak gitu. Kira-kira seperti itu self talknya, nanti bisa diolah sendiri teman-teman apapun kegalauannya ya. Misalnya lagi galau jodoh misalnya, atau kayak skripsi, atau hopeless romantic dan lain-lain, apapun itu. Dalam keadaan berwudu, setelah sholat lebih baik, kemudian kita curhatkan ke Allah kegalauannya apa dan dibuka secara acak. Maka insya Allah ayat yang pertama kali terlihat oleh mata itulah yang dititipkan oleh Allah kepada kita, gitu ya. Pesan cintanya Allah yang dititipin ke kita, kayak aku harus ngapain ya sekarang. Itu ada di situ. Ayatnya bisa jadi kayak wa basyiris sabirin, atau orang-orang yang bersabar itu diganjar dengan bla bla bla, atau ayat tentang sholat. Maka ayat yang kita lihat itu adalah PR kita gitu. Atau bisa jadi adalah ayat yang Allah mau kasih ke kita untuk biar kita tenang, kayak misalkan ayat tentang surga. Tapi pasti di situ ada di sekitar situ, entah di atasnya atau di bawahnya, ada pesan yang harus kita kerjain gitu, ada PR-nya. Misalnya kita harus baikin sholatnya, baikin sedekahnya, baikin puasanya, seperti itu ya. Nah, itu namanya tadi teknik apa? Garpu sendok, garpu tala, benar, garpu tala. Iya. Jadi aku udah sering banget melakukan itu teknik garpu tala itu ketika lagi galau atau ketika lagi punya pilihan yang harus ditentukan, one of the two, maka lakukan istikharah kemudian pakai cara itu. Ya, tadi itu. Jadi kita tadi udah P dan U. P-nya apa tadi? Pilih suara yang didengar oleh hati dan pikiran. U-nya? U utamakan Al-Quran. L-nya lingkungan yang mengingatkan kepada Allah. Nah, sekarang kira-kira teman-teman udah punya lingkungan yang mengingatkan kepada Allah? Udah ya, karena udah rajin datang ke sini. Nah, itulah pentingnya kita bermajelis ilmu, kita berkumpul dengan orang-orang yang sama-sama mengingat Allah, yang sama-sama rajin memperdalam ilmu agama gitu-gitu ya, yang selalu positive thinking. Nah, itu lingkungan-lingkungan itu yang kita perlukan. Kadang kita beralasan kita pengen berteman sama semua orang. Boleh nggak berteman sama semua orang? Boleh. Yang penting tidak semua orang itu jadi lingkaran terdekat kita. Untuk menjadi lingkaran terdekat kita, pilihlah lingkungan yang benar-benar mendekatkan kita dan mengingatkan kita kepada Allah. Itu tadi L-nya. Kemudian A-nya, arahkan hati kembali kepada Allah. Jadi kalau misalkan kita udah mulai belok nih, arahin lagi kepada Allah dengan ikut
kajian, ketemu teman. Karena kadang kalau kita misalkan lagi sendiri, biasanya kepala kita makin rame atau makin sepi? Isi kepala kita makin rame. Dan kemungkinan untuk berpikir negatifnya lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Nah makanya kalau misalkan lagi dalam kondisi yang tidak baik pikirannya, moodnya, kayaknya bawaannya pengen sedih, pengen nonjok orang gitu ya, kayak aduh marah gitu ya, galau. Nah itu tuh ketemulah sama orang yang kira-kira bisa mengademkan hati kita tuh yang lagi panas gitu ya. Misalkan ada tetangga, nggak harus misalnya ketemu ustadz atau ketemu ustadzah ya, misalkan ada tetangga jualan bakso, tapi dia tuh ramah gitu ya, positive vibes, ya temui dia gitu ya, ngobrol. Nah itu insya Allah akan meningkatkan energi positif yang sudah hilang atau udah kemakan sama kegalauan kita. Jadi itu salah satu bagian dari arahkan hati kembali kepada Allah. Ketika kita udah mulai belok, ketemu sama orang yang bisa bikin kita turn back kepada Allah. Oke, kita udah sampai di A, P, U, L, A, kurang N dan G. N-nya adalah nikmati proses pulang, nikmati prosesnya, betul. Nah kadang kita kalau misalkan lagi proses hijrah gitu ya, proses aku mau dekat sama Allah. Misalkan malam ini tahajud, aku bercita-cita tahajud setiap hari misalnya. Hari ini tahajud, besok enggak. Habis itu kayak, aduh kayaknya emang udah gak pantas lah tahajud, gak usah lanjut. Pernah gak mikir kayak gitu? Kayak emang udah tahajud is not for me gitu misalnya. Kayak emang udah gak bisa deh gitu. It's not for everyone, not for me misalnya gitu. Enggak ya. Jadi kita nikmati prosesnya. Kalau misal kita kembali lagi, kita kembali ke era tidak tahajud itu, yaudah bismillah kita balik lagi, nikmati. Jadi kita misalkan tidak istiqomah gitu ya, kita misalkan mau meninggalkan suatu dosa, terus kita balik lagi, oke kita taubat lagi gitu ya. Dan kita mengusahakan benar-benar bahwa ketika kita taubat, ketika kita kembali lagi, at least ketika kita kembali melakukan dosa itu tuh dalam intensitas yang lebih kecil gitu ya, artinya tidak seintens sebelumnya. Oke, kemudian G-nya yang terakhir adalah genggam cahaya itu terus. Jadi ketika kita udah arahkan hati kita kembali kepada Allah, kita ketemu lingkungan yang positif terus. Kemudian kita ketika galau, kita kembali ke Al-Quran, kita melakukan teknik garpu tala itu, maka ya udah kita genggam terus, jangan dilepas gitu ya. Ketika kita mulai belok, ya Allah oke, kembali ke Allah. Kita galau, oke buka Quran. Kita galau, oke ketemu orang. Digenggam terus dan jangan dilepas. Nah insya Allah dengan majelis-majelis ilmu seperti ini, itu akan menguatkan hati kita, menguatkan iman kita agar cahayanya terus menyala. Insya Allah seperti itu. Aku kembalikan ke Kak Wiwit. Oke, Masya Allah, boleh tepuk tangan untuk Kak Jihan yang telah membawa materi ya yang sangat luar biasa. Saya yakin teman-teman di sini banyak yang relate. Nah, maka dari itu kita buka sesi Q&A. Nah, teman-teman boleh nanya tentang apapun, misalkan, Kak, kenapa harus zikir pagi petang? Gitu. Atau ada yang mau nanya, Kak, spesifik cara garpu tala gimana sih? Dan lain sebagainya. Atau ada yang mau sharing boleh juga, gitu ya. Untuk waktu dan tempat kepada teman-teman disilakan. Ada yang mau nanya? Angkat tangan. Ayo, bismillah. Bismillah. Ada? Oke. Kepada Kak yang hijab hitam boleh maju ke depan. Maju aja nggak apa-apa. Nah, soalnya mikrofonnya nggak sampai ke sana. Iya. Sampai deh. Sampai kah? Mau di situ atau saya ke situ? Sini aja. Sini ke depan. Sini. Ya. Aduh, astagfirullahaladzim, gue coba sih. Oke, baik, sebelumnya terima kasih Kak Jihan atas materi yang sangat insightful dan berbagi. Ya, jadi perkenalkan teman-teman, saya Fauzia Muslihat
Panggilannya siapa? Fauzia. Fauzia, oke. Ya. Dari ini UNY, mahasiswa UNY. Oke. Jadi for your information, saya salah satu follower kajian. Oh iya, oke, nice to Dan see you. jujur, branding kakak di media sosial itu sangat sangat keren. Masya Allah, sangat thank bagus. you. Saya nggak tahu seberapa banyak ujian yang kakak Oh hadapi, my god. seberapa banyak monster di kepala yang kakak bisa lawan kayak gitu dalam bermedia sosial. Oke. Dan itu tidak menghalangi kakak untuk bersinar, Kak. Masya Allah. Nah, pertanyaan saya, bagaimana agar kita itu bisa mengontrol pikiran kita untuk tidak terlalu memikirkan perspektif orang lain saat kita itu mau membangun personal branding, Kak, di media sosial. Karena jujur, pikiran itu sangat berisik, Kak, sangat riuh di kepala sehingga membuat saya sulit untuk membangun personal branding itu, Kak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan bahkan saya membuat second akun, Kak, buat mengekspresikan diri saya karena takut judge orang kayak gitu. Allah, ya. Oke, siap Fauzia. Itu sudah selesai? Terima kasih. Terima kasih Kak Fauzia. Jadi sebetulnya itu beliau sangat banyak potensi, cuman kadang masih ragu gitu ya. Boleh kajian untuk menjawab. Oke, boleh tepuk tangan dulu sebelumnya teman-teman buat Fauzia. Masya Allah. Iya. Oke, kita memang hidup di era sosial media teman-teman, di mana personal branding itu penting sekali ya. Kita nggak bisa living a private life yang kayak ya udah nggak usah posting gitu ya apa-apa. Kita butuh yang namanya personal branding because we are living in this era. Tapi sometimes kita ngerasa kayak takut dijudge orang gitu ya. Yang pertama kita kembali lagi adalah kita harus pilih informasi yang masuk ke dalam kepala kita. Jadi hindarilah mengikuti akun-akun yang judgmental gitu ya. Misalnya akun seleb-seleb yang agak suka judging, nah itu hindari. Walaupun kita kadang walaupun nggak follow tetap muncul di FYP, tapi at least ada upaya kita untuk menghindari konten yang seperti itu gitu ya. Ketika misalnya lewat di FYP kita konten yang judging, itu skip aja, usahakan untuk skip sehingga dia nggak banyak mempengaruhi kepala kita bahwa di dunia ini isinya orang-orang tuh judging gitu. Nah sebenarnya orang-orang di dunia ini itu ya peduli sama dirinya masing-masing. As much as you care about yourself, mereka juga peduli sama dirinya sendiri gitu. Sebenarnya nggak ada yang peduli sama kamu. Maksudnya kita itu orang-orang di luar kita itu nggak sebegitunya mikirin kita gitu, nggak sebegitunya kayak ih Fauzia kerudungnya kenapa kayak gitu deh, itu kenapa dia bajunya warna itu, enggak. That's just us. Itu cuman pikiran kita aja. Sebenarnya orang-orang tuh tidak seperti itu. Kalau toh misalnya di dalam diri kita itu ada pikiran yang kayak gitu ya kepada orang lain, duh kayak orang itu kenapa sih bajunya warna itu, kayaknya nggak matching deh, atau kalau nggak dia kenapa sih kok kayaknya pamer ini mulu, pamer pencapaian mulu. Nah kalau misalnya kita suka mikirin kayak gitu, kenapa dia pamer pencapaian mulu, nah kita harus hapus tuh pikiran seperti itu ya. Oh enggak, it's not flexing of pencapaian, flexing of achievement, tapi ini personal branding gitu ya. Sehingga kita mulai dari diri kita dulu untuk bagaimana mencari alasan untuk husnudzon ke orang, sehingga kita juga terhindar dari suudzonnya orang ke kita gitu loh. Nah kita yang mulai dulu, kita yang mulai dengan mengapresiasi diri sendiri lebih sering. Mengapresiasi diri sendiri itu bukan harus didengerin sama orang lain ya. Mengapresiasi diri sendiri itu dilakukan ya antara kita dengan diri kita sendiri. Misalkan dilakukan dengan cara ngomong di depan cermin. Mungkin terdengar agak gila ya, agak aneh. But that works actually. That's how you build self-love. How you build connection with yourself. Ngomong sama diri sendiri, misalkan kayak you're doing great, you're beautiful, you're gonna make it. Kamu akan sukses, bla bla bla. Jadi kita menanamkan, kita belajar untuk mengapresiasi hal-hal yang sudah kita kerjakan, mencintai diri sendiri. Jadi kalau toh misalkan ada omongan dari luar yang tidak baik, itu nggak berpengaruh sama kita, gitu ya. Ibaratnya kalau kita tangki cinta kita ini udah terpenuhi nih sama diri sendiri, kita punya tangki cinta 100% nih isinya harusnya gitu ya, baterai ibaratkan. Nah kita tuh selalu ngecas gitu ya sampai penuh.
Kalau misalkan ada orang yang mau berusaha mengurangin itu dengan omongan-omongan yang jahatnya itu, ya paling berkurang berapa sih? 20% misalkan. Masih ada 80% baterai kita. Tapi kalau dari awal baterai kita cuma 50 misalnya atau 40, terus langsung dipuji, kamu dipuji, dihujat misalnya, kamu jelek, kamu ngapain sih posting kayak gitu? Kamu tuh nggak cocok kalau jadi moderator misalnya. Misalnya ya. Terus habis itu kalau misal kita udah berangkat dari baterai yang tinggal 40% itu, kita nggak pernah mengapresiasi diri sendiri, ya kita langsung drop. Dikurangin 20, ya udah habis, tinggal 20 lagi. Apalagi kita cuma punya self love atau self esteem yang cuma 20%, dihujat langsung habis. Nah, maka PR-nya agar kita bisa stop peduli sama orang lain, kita lebih peduli sama diri sendiri. We are the one who care the most of ourselves. Kalau misalnya kita suka untuk perempuan ya, teman-teman perempuan, misalnya suka bunga, oke, beli bunga buat dirimu sendiri, do it for yourself gitu ya. Nah, misalkan lakukan apa yang teman-teman suka yang buat teman-teman happy, sehingga baterai kita itu penuh terus gitu ya. Selain memang kita perlu juga untuk bertemu dengan teman-teman yang suportif dan lain-lain ya. Insya Allah ketika kita mengisi cinta kita selalu full, kemudian kita selalu melibatkan Allah di setiap langkah kita gitu ya. Mau bangun personal branding, kita misalkan lakukan garputala dulu. Ya Allah, aku mau bangun personal branding, give me your guidance, kayak ya Allah kasih aku petunjukmu, kayak gitu ya misalnya. Nah, insya Allah kita bisa lebih lebih resilient atau lebih aman gitu ya, lebih bisa berdamai dengan apapun yang kemudian terjadi di luar kita gitu. Itu aja untuk Fauzia. Sudah menjawab? Oke, alhamdulillah. Silahkan Kak Wibit. Oke, sudah menjawab ya Kak. Semangat Kak Fauzia. Mungkin kalau boleh nambahin sedikit, kalaupun ada orang yang berpikiran nggak baik ke kita, paling juga cuma di detik itu kok. Besok bangun pagi juga dia udah lupa. Iya benar, sebenarnya kayak gitu. Dia pun sibuk dengan kehidupannya sendiri. Iya, gitu, exactly. Ya. Oke, semangat. Kita lanjut ke penanya kedua. Ayo, segera. Oke, boleh. Kakaknya boleh maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khodis, mahasiswa UNY. Ingin sedikit bertanya. Silakan. Terkait tadi kan kita sudah membahas itu bagaimana pola pikiran kita yang sangat mirip, rame gitu kan. Kan salah satu inti solusinya itu adalah menghadirkan Allah. Nah, Exactly. pertanyaan pertama, bagaimana cara kita menghadirkan Allah dalam setiap langkah kita? Terkadang bahkan kita khususnya ini kasusnya ini untuk anak muda. Bahkan kita sholat, tetapi yang sholat itu adalah wujudnya saja. Nah, mungkin ini agak lebih filosofi sedikitnya. Kita sholat tetapi bentuk wujudnya saja. Nah, mungkin salah satunya juga penyebabnya mungkin yang pernah saya dengar itu adalah kita belum mengenal diri kita sendiri. Sure. Sehingga kita kan belum mengenal Allah. Kan ada salah satu mafuzat itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, itu yang pertama, bagaimana cara kita menghadirkan Allah. Terkadang juga seperti ini, kita pernah merasakan Allah ini serasa baik ketika kita diberikan kenikmatan saja. Ketika Allah berikan kenikmatan, ya Allah baik banget gitu kan. Tapi ketika Allah uji, seakan-akan Allah menjadi jahat di mata kita. Itu bagaimana kita salah satu penyebabnya kan adalah distraksi sosial media tadi, sehingga mengakibatkan pola pikir kita menjadi negatif gitu. Nah, itu bagaimana tips dari kakak untuk anak-anak muda khususnya, bagaimana kita bisa menghadirkan Allah di dalam setiap langkah kita. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mohon maaf tadi dengan Kak siapa? Kak Holis. Terima kasih Kak Holis atas pertanyaan. Boleh kepada Kak Jihan disilakan.
Masya Allah. Kak Khalis ya. Oke, boleh tepuk tangan dulu buat Kak Khalis. Masya Allah luar biasa pertanyaannya. Oke, gimana sih caranya kita menghadirkan Allah selalu di dalam setiap langkah kita? Namanya manusia, memang al-iman yazid wa yanqus, right? Iman naik dan turun gitu ya. Ziyadah bil amal, naqs bil mush bil amal, bil ta'ah wa naqs bil ma'siyah. Memang naik turun, jadi pasti ada fase-fase di mana kita kayak males, ya enggak, betul nggak? Atau bukan males, sebenarnya kita biasanya menyebutnya futur, ya, kita menyebutnya futur. Maka biar kita gimana caranya ketika kita futur, kita nggak jauh-jauh banget dari Allah, kan gitu ya gambarannya. Itu adalah ketika kita imannya lagi naik, kita lagi di posisi iman yang prima, itu tuh maksimalin gitu. Kita maksimalin, kita lagi yang mesra banget nih sama Allah, kayaknya rajin banget tahajud sehari 12 rakaat misalnya ya. Kemudian tilawahnya banyak. Nah, itu tuh gas banget gitu. Lagi rajin tuh dipolin banget, sehingga ketika futur turunnya tuh nggak ekstrim gitu. Ketika kita udah biasa di masa primanya iman kita itu kita tahajud semalam 12, mungkin ketika futur tinggal 2 rakaat misalnya gitu ya, atau tinggal 4 rakaat, bukan jadi tidak tahajud sama sekali kan gitu. Tapi ketika kita di posisi yang baik gitu ya, di posisi iman yang sedang prima, kita enggak do the best gitu, kita enggak memaksimalkan yang kita bisa, ya ketika futur akan jauh banget gitu turunnya. That's the first one. Kita maksimalkan ketika kita lagi dalam kondisi yang baik. Misalkan kondisi yang baik itu yang apa? Kita baru dapat nikmat nih, gitu ya. Lagi baru dapat rezeki yang besar misalnya dari Allah. Itu kan kita happy banget ya. Ya Allah, makasih Allah baik banget deh gitu. Jadi kita biasanya kan memaknai Allah baik itu ketika kita lagi dapat rezeki. Nah, ketika kita lagi di posisi itu, maksimalin banget ya, ibadahnya. Kadang karena kita di posisi yang kayak gitu kita malah lupa ya. Alhamdulillah aja habis itu, tapi nanti udah nggak tahajud lagi misalkan. Oke, jadi dimaksimalkan. Kemudian yang kedua adalah of course mengelilingi diri dengan orang-orang yang soleh, orang yang kemudian ketika kita kayaknya agak males itu, kamu udah duha belum misalnya, hari ini udah tilawah belum sih, atau misalkan kamu tahu nggak sih ayat ini tuh ternyata dalam banget loh maknanya. Nah, penting banget untuk kita punya teman-teman yang seperti itu, sehingga ketika kita lagi jauh, ketika kita lagi futur, itu ada yang narik kita untuk kembali dekat sama Allah. Selain itu, jalan untuk kita dekat sama Allah itu memang dari orang ke orang, experience person to person itu bisa beda-beda. Ada yang dekat sama Allah dari jalur kesedihan, ada yang dekat sama Allah jalur kenikmatan. Nah, tinggal kita pilih yang mana gitu kan. Kalau misal kita kebiasaan nih dekat sama Allah kalau lagi sedih, kalau lagi diuji, kalau lagi jatuh, ya nanti sama Allah akan dikasih kayak gitu terus gitu ya. Karena Allah pengen kita dekat, betul nggak? Allah pengen kita tuh dekat kepada Allah. Nah, ketika kita dekatnya itu kalau lagi sedih aja, ya dikasih sedih-sedih terus. Tapi ketika kita bisa, pas Allah kasih nikmat tuh kita jadi makin rajin tahajudnya, nah Allah akan kasih itu. Nah, kesadaran itu, ketika kita menanamkan pola pikir itu gitu ya, maka insya Allah kita akan selalu dekat. Nah, tips yang terakhir yang sebenarnya ini yang aku lakukan selama ini adalah aku selalu punya target yang sifatnya duniawi dan ukhrawi. Duniawinya banyak gitu. Jadi biasanya I always have list of goals. Yang misalnya aku pengen ke luar negeri kemana, kesana gitu ya. Aku pengen ke Turki, pengen ke Qatar, pengen ke Oman. Sehingga as long as I have targets, I need Allah to make it comes true, right? Nah, kalau misalkan kita belum bisa mendekat kepada Allah secara alami, secara natural, tanpa ada keperluan gitu ya maksudnya, ya udah datang ke Allah dalam keadaan berhajat, it's fine. Allah suka kok kalau kita berdoa. Jadi menurut aku salah satu tips yang works banget adalah kita selalu punya alasan untuk berdoa gitu loh. Kita selalu punya list of goals yang panjang yang kita selalu, sholat subuh aku mau minta ini deh. Sholat subuh aku mau minta untuk aku bisa cepat umroh. Sholat zuhur aku mau minta untuk aku bisa jalan-jalan ke sana. Ini aku pengen ini. Nah, sehingga ketika kita selalu punya target, ya, kita selalu punya alasan untuk minta. Dan alhamdulillah, itu adalah
tips yang memang benar-benar aku lakukan. Maksudnya that's the way I maintain to be close to Allah. Dan alhamdulillah Allah mengabulkan ya satu persatu. Dulu aku pengen ke Turki, Allah sampaikan aku ke Turki di tahun 2021. Kemudian aku bermimpi lagi ke Qatar, Allah sampaikan di 2024 mewakili Indonesia di ajang Qatar Debate International. Kemudian ke Oman di tahun kemarin. Nah teman-teman juga bisa seperti itu. Just put your biggest trust in Allah. Dan selalu punya goals yang panjang yang sehingga aku tuh butuh Allah terus loh. Gak ada ceritanya aku butuh. Aku nggak butuh. Jadi I always need Him, so I will always come to Him. Ya, yeah, I guess that's it. Semoga menjawab. Bagaimana Kak Wis menjawab? Oke, alhamdulillah. Oke, kita buka pertanyaan lagi. Mungkin satu pertanyaan lagi yang terakhir ya. Oh, masih banyak loh, luar biasa. Gimana Kak J? Mau satu lagi atau mau ada nanti di belakang? Mana? Ada yang mana lagi? Ini satu, dua. Oh, itu. Ada lagi juga, oh belum. Luar biasa, banyak banget nih teman-teman. Wah, suka nih. Gimana? Coba satu dulu dan nanti kalau waktunya ini tinggal satu deh, udah jam segini. Oh iya boleh. Oke, untuk sesi Q&A ini kita buka untuk satu lagi. Nah selebihnya itu boleh kita di belakang selesai acara ini ya. Oke? Jangan berkecil hati teman-teman. Masih ada kok kesempatan itu, cuman beda waktu aja. Setelah ini nanti kita lanjut. Tadi yang ngacung duluan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nama aja, nama panggilan. Nama panggilan. Saya panggilannya Kenzo. Kelas berapa? Saya masih kelas 7. Oke. Saya tuh mau bertanya dari tadi yang disebutkan Kak Jihan kan ada salah satu itu formula untuk hati itu tenang, yaitu dengan cara pulang, yaitu singkatnya kan. Nah, ada beberapa orang itu yang menenangkan hatinya itu mungkin mendengarkan musik, healing atau main game mungkin. Itu apakah hal seperti itu salah? Bolehkah seperti itu? Bagaimana? Oke. Itu dari saya. Oke, makasih Kenzo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu teman-teman buat Kenzo. Masya Allah. Luar biasa. Disilakan. Oke. Nah, tadi kan kita udah menyampaikan rumusan pulang itu ya. Kemudian kalau misal kita melakukan hal di luar pulang itu boleh nggak sih gitu? Misalkan kita healing. Healing tuh maksudnya jalan-jalan ya. Setelah kita main tuh nggak salah ya. Main ke alam, misalnya muncak atau ke pantai. Nah, itu kan tadabur alamnya Allah sebenarnya. That's a good thing. Jadi sebenarnya memang healing dalam artian main gitu ya. Kita main, ya pokoknya lihat alam yang indah inilah, ke gunung, ke pantai. That's a good thing. Nggak ada yang salah dari itu gitu ya. Yang penting kita nggak meninggalkan aspek kepada Allahnya itu loh gitu. Yang penting kita punya kesadaran bahwa we do not just stop at going to mountain, going to beach, right? Nggak hanya berhenti di oke, aku udah ke gunung udah aman. Karena itu seringkali hanya distraksi gitu. Ketika udah pulang balik lagi stresnya, ya enggak? Balik lagi capeknya, balik lagi sebelnya. Kok sebel sih, kayak sedih-sedihnya kayak gitu. Nah, maka setelah kita mendistraksi dengan itu, ya kita tetap harus melakukan hal-hal yang ada di pulang tadi ya. Kemudian untuk mendengarkan musik, kalau itu sesuatu yang sifatnya khilafiyah, aku jadi gak bisa jawab ya. Itu depends on teman-teman ngikut ke pendapat yang mana, apakah boleh atau tidak gitu ya. So, I'm not an expert in fiqh, I'm not gonna answer that. So it goes back to pilihan teman-teman untuk mengamalkan yang mana gitu. Tapi untuk healing jalan-jalan it's totally fine. Dan juga memang itu refreshing gitu ya. Yes, that's it. Dan sebenarnya ada anjurannya sih kita jalan-jalan itu ya. Kan ada banyak ayat di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan fasiru fil ard, maka bertebaranlah di muka bumi. Jalan-jalanlah. Sebenarnya kita tuh disuruh. Jadi memang jalan-jalan itu bagian dari kita healing ourselves, and that is good. There's nothing wrong with it ya. Okay.
Menjawab Kak Kenzo. Oh, nggak usah pakai Apa Kak. dong? Menjawab nggak Kenzo? Tanggung. Oke. Oke. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan kami sangat terbuka untuk kemudian nanti ada pertanyaan selanjutnya, tapi setelah sesi ini selesai ya, kami sangat terbuka untuk sharing-sharing juga. Kalau udah gitu. selesai. Oke, kita masuki sesi selanjutnya yaitu mari kita dengarkan closing statement dari Kak Jihan Infira Zaren. Oke teman-teman. Oke, sebelum ke closing statement, ada satu hal yang tadi aku lupa belum sampaikan. Oke. Teman-teman tahu nggak bedanya kita sama iblis? Apa bedanya? Iblis terbuat dari api. Kalau kita? Oke. Sekarang ketika Nabi Adam diciptakan, alaihi salam, kemudian Allah memerintahkan semua penduduk langit untuk sujud. Siapa yang nggak mau sujud? Iblis. Benar. Berarti berapa kali berapa kali iblis menolak untuk sujud? Berapa kali? 1 kali. Kita berapa kali? Manusia kita kira-kira ada berapa kali sujud yang udah kelewat sama kita? Subuh yang telat misalnya. Subuh, dalam satu sholat subuh itu ada berapa sujudnya? Berapa sih? 4 kan? 4, kok 2 sih? 4. 4. Nah, berarti sebenarnya iblis sama kita parahan siapa? Kan iblis cuma ngelewatin 1 sujud nih, nggak mau sujud ke Nabi Adam waktu Nabi Adam diciptain. Nah, kita nolak sujud kira-kira udah lebih banyak nggak sih dari iblis? Lebih banyak. Berarti parahan kita atau parahan iblis? Kita. Kita lebih parah dari iblis. Dua-duanya. Oke. Yang membedakan antara kita dan iblis adalah iblis menolak sujud 1 kali dan tidak mau bertaubat. Tidak menganggap itu sebagai kesalahan. Nolak sujud sekali udah, pokoknya nggak mau, dan ini nggak salah, aku nggak mau tobat. Kalau kita, walaupun mungkin udah menolak sujudnya lebih dari 4 kali, 1 subuh kan 4 kali sujud ya. Tapi manusia itu, kita masih willing untuk melakukan taubat. Jadi kalau misalkan mau jadi makhluk yang benar-benar berbeda dari iblis, make sure kita selalu melakukan yang disebut dengan taubat, istighfar, memperbaiki diri. Kalau kita nggak working on improving ourselves, tidak working on memperbaiki diri, ya udah nggak ada bedanya kita sama iblis. Lebih parah bahkan. Karena iblis kan cuma ngelewatin 1 sujud nih. Jadi teman-teman ingat-ingat dari sekarang ya, kalau mulai merasa baik, maksudnya merasa baik tuh kayak aku udah cukup oke deh, udah nggak perlu tobat nggak sih? Oh enggak, harus tobat. Karena kalau nggak tobat nanti kayak siapa? Iblis. Oke. Kita sekarang masuk ke closing statement. Hari ini kita sudah bahas banyak tentang riuhnya dunia, bisingnya dunia yang mostly dipengaruhi oleh social media, interaksi kita dengan